Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, dikenal sebagai sosok ekonom senior. Dia sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan dan pasar keuangan. Purbaya lahir di Bogor, Jawa Barat 7 Juli 1964. Ia meraih gelar sarjana teknik elektro di ITB, lalu melanjutkan pendidikan MSI dan PhD ilmu ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Karir Purbaya dimulai sebagai engineer di Schlumberger sebelum beralih ke riset pasar dan manajemen di Dana Reksa Group, termasuk sebagai Chief Economist Dana Reksa Research Institute, Direktur Utama Dana Sekuritas, dan anggota direksi PT Dana Reksa Persero. Di pemerintahan, Purbaya menempati sejumlah peran strategis sebagai staf khusus dan deputi lintas kementerian. Dan pada 2018 sampai 2020, Purbaya menjabat sebagai Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. Sejak 2020, Purbaya dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS pada 8 hingga 9 September 2025. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Bapak Menteri Purbaya memiliki nilai-nilai dasar core value ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berpihak kepada rakyat. Subsidi yang tepat sasaran, bantuan sosial, dan insentif pajak bagi UMKM dalam mewujudkan pelayanan publik yang nyata. Sebagai bendahara negara, tiap rupiah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan kebijakan berbasis data dan laporan fiskal yang transparan. Sejauh ini, akuntabilitas Kementerian Keuangan sudah dijaga sebagai prinsip utama. Pak Purbaya sendiri dikenal dengan gaya yang lugas dan straight to the point, atau bisa dibilang gaya koboi, di mana menuntut akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, kompeten. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman nasional, Purbaya menunjukkan kompetensi dalam menghadapi isu global, mulai dari inflasi, kurs rupiah, indeks saham, hingga penyerapan APBN. Harmonis, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan permintaan maafnya ke publik atas pernyataannya soal 1708. Ia berupaya untuk memperbaiki hubungan setelah kontroversi, menunjukkan usahanya untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menjunjung tinggi etika. Sikap loyal Purbaya tercermin dalam kebijakannya yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menyatakan bahwa anggaran negara yang telah direncanakan harus digunakan, bukan disimpan atau ditahan, agar ekonomi bergerak dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kemudian, kepemimpinan adaptif dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ditandai oleh perpaduan latar belakang yang unik dan pendekatan kebijakan yang tegas, serta fokus pada instrumen domestik. Nilai-nilai adaptif utama yang dapat diambil adalah mampu beradaptasi secara intelektual, mendekati masalah fiskal dengan kerangka pikir yang sistematis, analitis, dan teknis. Selanjutnya yang ketujuh, nilai kolaboratif Purbaya Yudi Sadewa. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif. Ia percaya bahwa mengelola keuangan negara tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga akademisi. Nilai kolaboratif ini tampak dari langkah-langkah konkret yang ia ambil, seperti memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.